What's up boys? Hari ini kita mau ngomongin soal PC nih boys. Kebetulan hari ini kita kedatangan gaming PC dengan ya build gaming PC begini di budget sekitar 25 jutaan. Nah, jadi bagi kalian yang katakan mau build PC atau mau rakit PC gaming dengan budget sekitar 25 jutaan, build yang dari kita ini bisa dijadikan referensi atau acuan. Nah, langsung aja kita ngomongin sedikit spesifikasinya. Di sini untuk prosesornya udah pakai i7 7700K. Dan yang mau kita tes hari ini itu di CPU clock speed 4,5 GHz boys. Itu merupakan ya boost clock yang standar bagi i7 7700K. Lanjut ke motherboardnya, kita pakai dari ASRock ya. Ini seri Z270 Extreme 4. Ini merupakan motherboard yang bisa dibilang harganya cukup terjangkau, cuman ya kualitasnya itu bisa menyaingi brand-brand lainnya begitu. Jadi ya udah lumayan oke. Untuk GPU-nya sendiri di sini udah pakai yang dari MSI ya. Di sini GTX 1080 yang Armor. Nah, ini merupakan pilihan yang lagi-lagi ya bisa dikatakan terjangkau bukan di level, sebenarnya di brandnya begitu. Nah, karena dikarenakan brand MSI dan brand-brand lainnya itu merupakan brand papan atas, ini merupakan salah satu pilihan dari MSI yang paling terjangkau di antara semua brand papan atas itu. Untuk di sini untuk RAM-nya kita pakai Corsair Vengeance 2x8 GB ya. Di sini standar kalau misalnya kita ngomongin gaming PC begitu, kebanyakan orang nyari RAM-nya itu ya ini dari Corsair Vengeance ini. Nah, lanjut ke cooling systemnya. Di sini kita cooling systemnya pakai dari Thermaltake yaitu Water 3.0. Ini merupakan all-in-one water cooling system yang bisa dikatakan udah oke banget nih, karena di harganya yang bisa dikatakan lumayan terjangkau lah, hanya 700 ribuan itu udah bisa memberikan performa yang oke banget. Apalagi dari brand Thermaltake ya, kita tahu yang bisa dikatakan udah merajai lah yang namanya di cooling system begini gitu. Jadi dari Thermaltake bisa dapat 700.000 water cooling ini udah oke banget. Lanjut kita ke power supply-nya. Nah, di sini power supply-nya kita pakai dari yang Super Flower. Di sini udah ada sertifikasi 80 plus gold-nya nih boys. Nah, sedikit tips dari North Boys nih untuk bagi kalian yang katakan yang mau build PC begitu. Karena kebanyakan ya dari yang kita lihat itu orang-orang kalau misalkan mobil PC itu kebanyakan cut cost di power supply karena mungkin yang menurut mereka kurang penting. Cuman justru saya ini ya kurang agak bertentangan dengan ide-ide tersebut. Karena menurut saya di sini power supply merupakan salah satu komponen yang bisa dikatakan paling vital atau bahkan jantungnya sendiri dari ya PC ini. Karena istilahnya power supply ini memberi nafas kepada semua part-part atau komponen lain dari PC agar bisa nyala dan bekerja begitu. Katakan ada failure sedikit aja, itu tuh udah bisa mengefek ke part-part lainnya. Jadi ya otomatis bisa ikutan rusak juga begitu ya, sayang aja. Jadi intinya kalau misalkan nyari power supply itu paling nggak yang ada sertifikasi 80 plusnya. Nggak perlu 80 plus gold, bisa bronze, bisa silver juga. Yang penting ada sertifikasi 80 plusnya. Nah, jadi kira-kira gitu aja dari power supply-nya. Sekarang ya sisanya standar lah. Di sini ada HDD-nya nih dari Seagate 2 TB. Udah gitu udah ada pakai SSD juga dari Samsung sebesar 250 GB. Standar lah gitu. Nah, sekarang kita ngomongin casingnya sedikit. Nih casingnya dari Bitfinex yang seri Aurora warna putih nih, yang white. Bisa dilihat nih, ya depan sama atasnya biasa nih, plastik biasa materialnya. Cuman yang keren dari casing ini yaitu side panelnya di sini, dimana side panelnya itu udah pakai tempered glass begitu. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang namanya ada scratch atau misalkan ya dust atau apapun itulah yang bisa memberikan kesan kalau PC itu udah ya jelek atau kumuh begitu. Udah nggak ada lagi. Jadi udah benar-benar keren, terjaga sampingnya. Jadi kira-kira gitu aja boys dari spesifikasi sama ya casingnya. Tadi kita ngomong sedikit, udah bahas sedikit. Langsung aja kita tes benchmarking sama gamingnya boys. Ya boys, langsung aja kita mulai nih benchmarkingnya. Pertama, app yang mau kita pakai di sini yaitu Cinebench. App ini tuh mau ngetes sebenarnya sekuat apa sih prosesornya dan juga GPU-nya di sini. 7700K di sini skornya tinggi banget nih di 994. Dan juga GTX 1080-nya bener-bener nggak mengecewakan lah, skornya di 153,75 fps nih boys. Bener-bener tinggi banget lah boys, udah mantep banget.
Untuk aplikasi kedua yang mau kita pakai buat benchmarking PC ini yaitu Benchmark Valley boys. Di sini kita mau lihat sekuat apa sih sebenarnya GPU-nya ini. GTX 1080 ngangkat ya settingan ekstrim partikel-partikel yang diberikan aplikasi ini dan membebankan kepada GPU-nya. Skor udah keluar nih boys, bener-bener seperti yang udah kita expect ya, seperti yang kita harapkan nih, skornya tinggi banget boys. FPS-nya di 107,8 dan juga skornya di 4510. Dengan FPS yang nembus 60 bahkan sampai ke 100 ini ya udah bisa dikatakan atau udah aman lah kita bilang kalau buat main game tuh bakal mulus banget, mantep gitu, tarik-tarik settingan ultra atau ekstrim. Aplikasi selanjutnya yang mau kita pakai di sini yaitu Heaven DX11. Nah, kali ini kita mau ngetes lagi nih sebenarnya sekuat apa sih GTX 1080 dan ya build PC ini ngangkat atau menghandle tekstur-tekstur yang diberikan dari aplikasi ini. Nah, skornya udah keluar juga, kita bisa lihat di sini di settingan yang ekstrim ini ya, tekstur ekstrim begitu di sini. FPS-nya di 141,5 dan skornya di 3564. Kalau bisa dibilang bahkan ini FPS-nya 2 kali lipat 60, bahkan hampir mencapai 144. Itu bisa dibilang udah mantep banget di sini, tarik settingan ekstrim. Aplikasi terakhir yang mau kita pakai nih buat ngetes PC ini yaitu Geekbench boys. Di sini kita mau tahu sebenarnya sekuat apa sih processing power dari i7 7700K itu di build PC ini. Nah, tadi udah kita tes ya, di sini skornya udah ada nih. Single core skornya di 5572 dan multi core-nya di 18263. Bisa dibilang bener-bener mantep banget nih. Nah, gitu aja kira-kira benchmarkingnya. Sekarang kita lanjut aja ke gamingnya boys. Game pertama yang mau kita coba di PC ini yaitu GTA 5. Karena ini merupakan game yang settingannya ya scaling gitu. Kita tahu, jadi kita mau lihat nih sebenarnya sampai mana settingannya yang kuat di PC ini. Di sini ya settingannya kira-kira very high, ada beberapa juga kuat ultra. Langsung aja yuk kita coba in-game benchmarkingnya. Nah, ini lagi in-game benchmarkingnya bisa kita lihat di sisi boys. FPS itu bener-bener mantap di settingan yang tinggi ini, bisa sampai ya 80-an, 90-an. Rata-rata ya masih mantep lah gitu. Nah, di scene yang tabrakan ini yang paling ya merupakan spike down dari benchmarking GTA ini nih, yang dimana kebanyakan tuh ya FPS drop di sini. Ini masih kuat di sekitar 70-an. Tadi ya sempat turun ke 60-50-an, cuman langsung bounce back ke 70-an. Bener-bener mantap, mulus gitu. Cuma waktu momen tabrakan itu sempat turun sedikit, sepersekian detik lah boys. Jadi udah bisa dibilang kalau buat GTA mantap banget. Game selanjutnya yang mau kita pakai buat benchmarking PC ini yaitu Shadow of Mordor boys. Karena game ini merupakan game yang memberikan grafik yang mantap, banyak tekstur dan juga ya partikel-partikelnya. Nah, di sini juga udah ada nih in-game benchmarkingnya sendiri. Jadi kita bisa langsung ngecek benchmarking di sini. Bisa kita lihat ya rata-rata pas idle di 120 FPS-nya masih mantap banget. Begitu ada sedikit aksi atau ledakan masih di atas 100 begitu boys. Ya rata-rata masih 100, 140. Ini bahkan paling tinggi 140 nih, mantep banget boys. Nah, skornya juga udah keluar. Di sini skornya di 147 FPS, bener-bener average-nya begitu. Jadi main bener-bener udah mantep banget, mulus, enjoy lah begitu. Game terakhir yang mau kita pakai buat benchmarking PC ini yaitu Witcher 3 nih boys. Dimana game ini terkenal kalau misalkan kita mau narik settingan mantepnya atau settingan tinggi atau ultranya itu demanding banget begitu. Nah, sekarang kita coba berhasil di ya pakai settingan ultra. Bisa kita lihat di sini kita lagi in game ya. Di sini juga lagi hujan, jadi ya rada berat mungkin. Namun di settingannya ultra ini tuh masih bisa dilihat mulus banget gitu, jauh. Ini pasti di atas 60 begitu boys. Jadi kira-kira kalau mau main Witcher 3 di settingan ultra pakai ya settingan top build PC ini udah mantep banget begitu boys.
Nah, jadi ya gitu aja boys. Tadi udah dilihat juga ya benchmarking sama ya tes gamingnya, bisa dikatakan benar-benar memuaskan lah untuk budget 25 juta ini. Benar-benar FPS-nya semua tinggi, ya flying colors lah istilahnya. Ya, kalau misalkan ini bisa jadi acuan buat kalian gitu. Kalau misalkan mau build gaming PC dengan budget 25 jutaan, bisa jadi referensi. Kira-kira ya spesifikasinya begini gitu. Karena tadi juga buat main udah bener-bener lancar banget. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini yang keren itu dari casing ini yaitu ini nih, tempered glass nih, set panel tempered glass, bisa dilihat. Nih, ya, kalau misalkan di scratch ya udah pasti nggak bisa nih. Saya coba ketok sedikit. Udah kokoh banget gitu loh, udah berasa banget tempered glass. Ya, kira-kira gitu aja boys. Kita hari ini ngomongin PC-nya sampai sini dulu. Jangan lupa di like videonya, di share juga ke teman-teman, di subscribe ke channel kita North Boys. Dan kalau misalkan ada request apapun itu yang mau kita review tentang teknologi gadget apapun, boleh komen di bawah. Gitu aja, saya Bola, signing out.